edisi Pemantau Siantar. Iya, dalam minggu Advent yang keempat dengan tema Yesus datang. Nah, BTW nih ya Kak Amel dan adik-adik, hari ini kita sudah memasuki minggu keempat nih. Kira-kira adik-adik di rumah pernah nggak ya melihat lilin-lilin Advent yang ada di dalam gereja? Kira-kira makna lilin-lilin itu apa ya Kak Amel? Iya, adik-adik siapa yang ada di sini yang pernah melihat atau yang ke gereja itu melihat ada 4 lilin Advent yang dinyalakan setiap masa Advent? Ayo, siapa? Iya, semua lilin Advent yang kita nyalakan setiap minggunya itu punya maksud atau punya makna ya adik-adik. Seperti pada minggu pertama Advent kita menyalakan 1 lilin Advent yang pertama. Maksudnya adalah lilin pertama itu adalah lilin pengharapan, harapan. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lilin kedua apa ya maksudnya Kak Tere? Nah, kalau lilin yang kedua itu artinya adalah iman. Kita diharapkan untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga apa nih kira-kira? Nah ya, Lilin yang ketiga adalah lilin sukacita yang biasa juga disebut sebagai Minggu Gaudete. Iya, pada minggu ketiga atau Minggu Gaudete itu kita menyalakan lilinnya agak berbeda nih Kak Tire. wah kenapa tuh Kak Amel? Iya, kalau sebagian lilinnya itu warna ungu tuh, tapi kalau pada minggu ketiga kita menyalakan lilin warna pink. Tapi nggak semua gereja ya Iya. membuat lilin warna ungu dan warna pink ini gitu ya. Jadi pada minggu ketiga masa Advent ini disimbolkan sebagai minggu sukacita, bahwa pengharapan kita sudah semakin dekat. Jadi kita sudah semakin bersukacita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu lilin terakhir apa tuh Kak? Nah, lilin yang keempat yaitu lilin kasih, di mana kita diajak untuk menghormati Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah kita sendiri. BTW, hari ini lilin Advent keempat udah dinyalakan ya Kak Amel? Sudah dong, ini sudah minggu Advent yang keempat. Artinya Iya. kita sudah semakin dekat dengan masa Natal. Iya, masa penantian kita sudah semakin dekat adik-adik dengan masa Natal. Mari kita bangun lagi sikap yang baik di masa ini atau di minggu ini untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di minggu depan. Ya. Oke, untuk itu adik-adik, mari kita mulai kegiatan Minggu Gembira kita ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih ya Kak Ya. Amel. Mari kita bangkit berdiri Dan bernyanyi. Lulu, skip to my Lulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
ambil sikap yang baik ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Bijaksana, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu hari ini, di mana Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau turunkan terang Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan penuh dengan hikmat. Inilah doa yang kami sampaikan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Loo, loo, skip to my loo, loo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Loo, loo, skip to my loo, loo. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kita pada minggu ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kakak akan ada sedikit cerita tentang Maria dan Yusuf, tentang arti sebuah nama. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apalah arti sebuah nama? Nah, kalau orang tua kita, bapak dan ibu kita mengetahui mereka akan mempunyai bayi,
orang tua kita akan mencari nama melewati kamus atau buku ataupun melalui internet. Untuk apa? Supaya kita tahu apa arti nama kita. Nah, adik-adik yang baik, orang tua kita memberikan kita nama. Kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak apa arti namanya? Ayo, siapa yang tahu arti namanya? Ya, bagus. Nah, orang tua kita memilih nama kita dengan arti yang bagus. John atau Johannes itu umumnya adalah sebagai nama laki-laki. Mary atau Maria itu umumnya adalah nama perempuan. Di Indonesia kita sangat banyak suku. Ada suku Batak, Jawa, Karo, Simalungun. Nah, kalau di Jawa itu namanya Joko, Slamet, atau banyak lagi ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, setiap nama kita itu mempunyai arti. Apakah adik-adik masih ingat nama seorang Daniel atau Daniela? Artinya itu adalah Tuhan adalah hakimku, atau Mikael atau Mikaela. Artinya itu adalah perempuan yang mempunyai seseorang seperti Allah, seseorang yang seperti Allah. Nah, cantik namanya kan adik-adik. Nah, kakak mau bertanya, apakah adik-adik mempunyai teman? Ayo dijawab. Iya, mantap. Kita semua di sini mempunyai teman-teman. Ada namanya Anissa, ada namanya Arini, ada namanya Budiman, masih banyak adik-adik. Nah, namanya Budiman. Arti Budiman itu adalah bijaksana atau berbudi. Namanya Anissa, siapa yang tahu adik-adik Anissa? Adakah yang tahu namanya arti Anissa? Anissa itu adalah anak yang baik. Atau namanya Adi. Adi itu adalah artinya yang utama. Terus apalagi? Aji, artinya adalah raja. Dan yang satu lagi Arini, yang artinya adalah selalu muda. Itulah adik-adik arti sebuah nama. Nah, ketika Maria dan Yusuf mengetahui bahwa mereka akan mempunyai seorang bayi, mereka tidak mencari namanya ke perpustakaan adik-adik, tidak mencari buku, tidak mencari kamus untuk mencari namanya. Tetapi Tuhan Allah mengutus malaikat untuk mengatakan kepada Yusuf, "Hai Yusuf, engkau akan memberikan namanya Yesus." Yang artinya, ayo adik-adik angkat tangan. Siapa yang tahu artinya nama Yesus? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul jawabannya adik-adik. Artinya Yesus adalah Tuhan menyelamatkan. Tuhan rela mengutus anaknya Yesus, rela disalib untuk menebus dosa-dosa manusia yang ada di bumi ini. Kita umat manusia yang berbuat dosa, tetapi Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bacaan hari ini adik-adik tentang kelahiran Yesus, tentang kasih. Ya, nama Yesus diberikan oleh Tuhan dan dia juga saling mengasihi. Pada saat-saat ini adik-adik, kita pasti menantikan kehadiran Santa Claus. Betul atau tidak? Iya, kita menunggu hadiah-hadiah. Tetapi adik-adik sekami, yang paling penting adalah bukan hadiahnya, tapi kasih kita kepada Yesus, kasih kita kepada umat Allah, kasih kita kepada sesama. Dan ketika kita berbuat kebaikan,
berbuat kasih itulah hadiah yang paling terindah diberikan oleh Yesus kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, kita mengasihi, kita berbuat baik bukan karena jasa dan kebaikan kita, tetapi karena belas kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini kita menyalakan lilin Advent yang keempat, ya, lilin Advent yang keempat yaitu lilin kasih. Lilin kasih itu mengingatkan kita akan Allah yang mengasihi kita hingga Yesus rela mengutus anaknya mati di salib demi keselamatan kita. Nah, adik-adik, ayat emas kita pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23, yaitu tentang sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lulu, skip to my Lulu. Nah, adik-adik, sekarang mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang baik, mari kita satukan hati kita untuk doa permohonan. Ya Bapa, kami ingin mendoakan doa permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Bagi para pemimpin gereja kami, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, berilah ketabahan, kesabaran agar bisa memimpin gereja kami dengan baik. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawati, ya Bapa, berkatilah para biarawati kami, berilah kesehatan, kesabaran, ketabahan, agar bisa mendampingi pemimpin gereja kami dengan baik. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengirimkan kedua orang tua yang baik untuk kami. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan serta rezeki, agar dapat selalu menuntun kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang sakit, Bapa yang baik, kami berdoa buat teman, keluarga kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesembuhan, agar mereka dapat melakukan aktivitas lagi dan dapat ceria seperti biasanya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa permohonan kami, kiranya Engkau sudi mengabulkannya. Untuk menyatukan doa-doa permohonan kita, marilah kita menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lulu, skip to my Lulu. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita untuk berkreasi. Kira-kira hari ini kita mau buat apa ya, Kak Dira? Nah, jadi hari ini kita mau bikin malaikat nih, Kak. Ini dari origami. Malaikat gak tuh? Kira-kira malaikat apa ya, adik-adik? Malaikat Gabriel, malaikat Mikael, atau malaikat Rafael? Kita buat. Oke, langsung aja nih, Kak Dira. Jadi yang pertama itu kita tuh pakai origami. Lalu kita lipat, Kak Tere. Lipat dua ya, Kak? Iya. Nah, habis itu origaminya digunting nih, Kak Tere. Nah, setelah digunting nanti bakal jadi kayak gini. Nah, habis itu ini origaminya dilipat-lipat nih, Kak Tere. Oh, dilipat-lipat. Iya, nanti hasil lipatannya itu jadi seperti ini. Ini nih, nanti hasil lipatannya jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal dilem, Kak Tere. Ini dilem. Ya. Nah, ini dilem nih, seperti ini. Dilem, lalu dilipat seperti ini. Nah, ini nanti bakalan jadi sayapnya nih, Kak Tere. Oh, ini juga. Oke, habis itu ini disatu ini. Nah, kayak gini pakai lem juga. Yap. Oke, untuk sayapnya udah jadi nih, Kak Tere. Wih, bagus ya, adik-adik. Ya dong. Nah, untuk kepalanya kita gunting origami yang tadi untuk lingkaran nih. Lalu tinggal ditempelkan di sini seperti ini. Nah, tinggal ditempelin nih, Kak Tere, pakai lem lagi. Oke, nah, nempel. Nah,
tahu nih, malaikat-malaikat ini bisa digantung di pohon Natal. Yap, benar. Sebagai dekorasi. Gimana adik-adik? Kita coba sama-sama ya. Nah, sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Loo, loo, skip to my loo, loo. Adik-adik yang baik, kegiatan kita hari ini sudah berakhir. Mari kita melakukan doa penutup, ambil sikap yang baik. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di mana Engkau telah mendampingi kami mulai dari awal sampai akhir kegiatan kami ini berjalan dengan baik dan lancar. Berkat terang Roh Kudus-Mu yang Kau turunkan ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Allah Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu menjadi pelita bagi kami, menjadi kekuatan iman kami, terutama buat anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh dan berkembang dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, gimana nih bacaan Injil pada hari ini? Pastinya sangat seru ya kan? Iya. Bagus ya. Sangat bagus bacaan dan renungan yang ada di Minggu Advent yang keempat ini. Ayat Mazmur juga sangat bagus ya Kak Tere. Iya. Katanya sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan dengan Immanuel. yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Allah beserta kita. Dan kisah ini sangat menarik ya Kak Amel. Iya. Secara Bunda Maria itu dengan rela hati memberikan dirinya untuk mengandung bayi Yesus Kristus. Padahal dia belum punya suami kan Kak? Iya, begitu banyak pengorbanan oleh Bunda Maria demi melahirkan atau mengandung Bayi Kristus. iya juru selamat kita. Nah, adik-adik, dengan memasuki Minggu Advent yang keempat, dengan demikian berakhirlah pula masa Advent kita. Jadi sampai bertemu di minggu depan di masa Natal. Sampai jumpa. Loo, loo, skip to my loo, loo. Mari kawan-kawan, mari kawan semua, marilah pulang, marilah pulang. Ingat, 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 ingatlah sabda Tuhan. Cintai sesama, cintai sesama. Jangan lupa doa, derma dan kesaksian. Mari berkorban, bantu sesama. Mari kawan-kawan, mari